Keris memang sudah ada sebelum penyebaran agama Islam di Nusantara dan ditemukan dalam relief Candi Borobudur sekitar abad ke-9 Masehi. Sebagai senjata tikam khas Nusantara, keris digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah seperti Jawa, Sumatera, Siam, Sulu, Maluku, hingga Nusa Tenggara. Pembuatan keris melalui teknik tempa logam dan penyebarannya itu didasarkan pada hubungan diplomatik antara kerajaan dan kesultanan di Kepulauan Nusantara. Keris juga mengalami proses internalisasi nilai-nilai Islam. Masuknya agama Islam ke tanah Jawa juga membawa ajaran dan tradisi tentang sistem senjata untuk membela diri dan bukan untuk kekerasan. Ketika masyarakat agama Islam di Jawa menerapkan penggunaan senjata sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak dengan pedang melainkan menyesuaikan dengan lokalitas budaya setempat, yaitu keris. Sejak masa penyebaran agama Islam melalui dakwah Wali Songo di tanah Jawa khususnya, keris menjadi salah satu simbol penyebaran dakwah ini. Hal ini yang perlu diperhatikan, bahwa keris seyogyanya tidak dipahami sebagai benda mistis semata, sehingga menimbulkan konotasi yang hanya negatif terhadapnya. Dan video kali ini, kami akan membabar salah satu pusaka yang merupakan salah satu dari bukti perjalanan masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Pusaka ini memakai busana ladrang Surakarta kayu trembalu lawasan. Dilengkapi dengan pendok beliwah mamas lawasan juga. Dan secara keseluruhan ia tampil dengan gagah, meriayeni, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Sengkelat, Pamor Beras Wutah, Tangguh Mataram Amangkurat. Dan pusaka ini kami alih rawatkan dengan mahar Rp7.200.000. Dapur Sengkelat memang tak pernah habis untuk kita babar. Ia merupakan pusaka legendaris yang memiliki banyak nilai, dari mulai sejarah, legendanya, filosofinya, seni, hingga dengan angsar tuahnya. Sengkelat yang ikonik dengan perjalanan Wali Songo di tanah Jawa, khususnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, menjadi sebuah simbol masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Ia menjadi salah satu alat diplomatik para wali kepada raja-raja Nusantara. Bahkan keris juga menjadi penyampai sebuah ajaran luhur melalui filosofi yang tersemat di dalamnya. Seperti halnya ini, Sengkelat Luk 13. Angka 13 sendiri itu menjadi angka yang penuh filosofi. Angka 13 dalam bahasa Jawa adalah telulas, yang diejawantahkan sebagai las-lasaning urip, yang artinya dari akhir dari sebuah kehidupan. Bahwa pusaka Luk 13 ini adalah representasi dari bahasa batin Sang Empu kepada kita tentang bagaimana cara menyikapi tentang kematian. Cukup ngeri ya ketika didengarkan. Sebenarnya tidak bagi yang mengerti. Kematian menjadi mengerikan bagi yang mendewakan dunia, terlalu mencintai hidup dan berlebihan dalam mengejar kesenangan semata. Namun bagi mereka yang sudah memiliki keparipurnaan hidup, memahami kematian tidaklah ngeri-ngeri lagi, tetapi justru bisa menjadi kabar gembira yang sudah lama dirindukan. Karena kematian diartikan sebagai pulang, bukan pergi. Seperti kata kita di perantauan, lalu mudik di kampung halaman, seperti ketika kita di luar negeri, lalu pulang ke tanah kelahiran. Jeru ya kalau kita pahami. Pusaka ini mampu menyuguhkan kesan yang begitu apik dengan nilai keutuhan pada setiap bagian ricikan-ricikannya. Bisa dilihat di kembang kacangnya yang gelung wayang dengan gemulainya, diimbangi dengan lekukan pada gandek yang mencuri perhatiannya tersendiri. Jalen dan lambe gajahnya yang runcing bak duri-duri mawar yang menjaga kelopaknya dari tangan-tangan yang jahil. Sogokannya landung nyata dalam mengimbangi tarian loknya yang semakin rapat ke ujung panetes, yang tentu saja memerlukan petungnya atau hitungannya tersendiri. Tidak harus dengan gebiar pamor untuk menunjukkan kegagahan atau kewibawaan sebuah pusaka. Namun pusaka Sengkelat ini sudah menunjukkan jati dirinya sebagai keris Tangguh Mataram Amangkurat yang banyak dicari orang karena simbol tentang keberanian dan simbol tentang ketegasannya. Semoga pusaka ini bisa menjadi ageman yang mampu memberi kesan serta piwulang, sehingga dapat mendorong si pemiliknya kelak menjadi manusia yang pilih tanding, bukan dalam peperangan melawan musuh, melainkan perang melawan diri sendiri. Matur nuwun,
dan salam tutut hati.